terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam rumah tahanan, Muhammad Amar Akbar alias Ammar Zoni, akhirnya menepati janjinya untuk mengungkap kejadian sebenarnya saat dirinya dihadirkan di persidangan yang digelar secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Desember 2025 kemarin. Ammar yang menanggapi keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dengan tegas membantah semua keterangan saksi. Ammar secara eksplisit membantah dirinya menerima uang sebesar 10 juta rupiah atas penjualan barang terlarang di dalam rutan. Senada dengan bantahan Ammar, kuasa hukum Ammar bahkan menuding kualitas saksi yang dihadirkan pada sidang kemarin tidak layak, bahkan tidak memenuhi unsur untuk disebut saksi. Lantas, apa tanggapan praktisi hukum Agustinus Nahak menilai kehadiran Ammar Zoni dengan bantahannya terhadap saksi JPU di persidangan kemarin? Karena telah menghadirkan Ammar Zoni secara fisik di dalam persidangan hari ini. Karena sebelumnya memang ada permohonan itu harus disetujui dulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat, lalu berkomunikasi dengan jaksa dan jaksa akan menghadirkan dia berkomunikasi di Jenpas. Itu aturannya. Dan hari ini didatang secara fisik di sidang dia di Pengadilan Jakarta Pusat. Kita harus berterima kasih kepada Majelis Hakim bahwa hak asasi seorang Ammar Zoni itu akhirnya terpenuhi. Dia hadir dan mendengar langsung, menyaksikan langsung keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ya, jadi pertama-tama bahwa kategori saksi itulah orang yang tahu, orang yang mendengar langsung, orang yang melihat langsung kejadian tersebut. Kalau orang tidak tahu dan tidak mengerti, apalagi lupa, jangan dihadirkan sebagai saksi. Tolak aja sebagai saksi dia kan, bisa. Ya itu kan nanti hakim yang menilai, karena itu kan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum kan. Nanti hakim menilai bahwa apakah ini saksi itu memang saksi yang sesuai dengan aturan undang-undang, bahwa dia tahu, dia mendengar, dan dia berada mengerti dengan kasus ini, atau saksi yang hanya saksi-saksian kan, gitu aja. Hakim nanti akan menilai itu. Ya, sipir juga manusia kan. Jadi maksud saya, kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Jangan percaya kepada manusia. Yang kita percaya di dunia hukum adalah alat bukti. Bahwa alat bukti yang dihadirkan itulah yang kita harus percaya, bahwa secara undang-undang itu memenuhi syarat. Contoh, syarat-syarat menjadi saksi. Orang yang tahu, orang yang lihat, orang yang dengar. Langsung di TKP. Jangan orang yang dengar dari orang lain, tidak tahu, lupa, tidak mengerti. Kalau itu terjadi, tidak perlu jadikan dia saksi. Hakim juga nanti akan menilai ini bukan saksi. Tidak hanya membantah keterangan saksi, Ammar juga mengaku jika dirinya mengalami intimidasi luar biasa dalam lapas, seperti dipukul dan diseteru. Pengakuan tersebut keluar dari mulut Ammar terkait tuduhan dirinya menerima uang 10 juta rupiah untuk komisi penjualan barang terlarang di dalam rutan. Menanggapi pengakuan Ammar Zoni yang berulang kali mengaku jika dirinya mengalami perlakuan tak menyenangkan selama di lapas, Agustinus Nahak pun mempunyai pandangan lain. Sebagai seorang praktisi hukum yang sudah berpengalaman dengan kasus penyalahgunaan narkoba, lantas, apa kata Agustinus Nahak? Kalau saya tidak percaya kepada keterangan terdakwa, apalagi terdakwa narkoba. Saya orang hukum, saya percaya kepada alat bukti yang dihadirkan oleh pengadilan secara sah. Baik itu keterangan saksi, alat bukti petunjuk, dokumen atau surat, dan keterangan daripada ahli. Dan juga keterangan daripada saksi TKP. Itu yang kita harus percaya. Karena apa? Setiap keterangan daripada terdakwa atau tersangka, itu dinilainya 0, 0. Tidak ada nilai sama sekali. Selama dia harus memperkuat dengan bukti yang dihadirkan, seperti ahli, saksi, dan alat bukti yang lain. Kalau dia menyatakan ditekan, bisa nggak dibuktikan itu ditekan? Karena orang berbicara harus membuktikan. Faktanya kan dalam ruang pemeriksaan itu kan ada CCTV. Apakah di situ ada kekerasan, ada intimidasi atau tekanan oleh petugas? Jadi ini juga harus kita lihat secara objektif dan transparan ya. Kita tidak boleh juga mencas bahwa ini ada tekanan. Kalian harus tahu, pelaku narkoba itu tidak bisa dipercaya. Pelaku kejahatan narkoba buat Indonesia, Indonesia itu sudah darurat narkoba. Kejahatan di dalam narkoba itu kejahatan yang lex spesialis, kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Jadi bagaimana kita percaya kepada pelaku narkoba berulang kali? Kita harus percaya kepada penegak hukum kita, percaya kepada alat bukti. Jangan karena dihadir sopan, dihadir dalam keadaan mungkin
ya sikapnya dan lain sebagainya, lalu kita semua terpengaruh dengan sikap. Nggak bisa. Hukum harus ditegakkan, apalagi ini kasus extraordinary crime, kasus kejahatan luar biasa terhadap penyalahgunaan narkoba. Apalagi kalian harus tahu bahwa di dalam kasus narkoba itu ada penjual, ada pembeli, ada bandar. Di dalam proses penyidikan, polisi ataupun penegak hukum pasti melakukan tindakan represif, apalagi dalam tertangkap tangan. Udah pastikan barang itu milik siapa. Dia harus mengakui. Kenapa di dalam ruangannya dia sendiri ditangkap, mungkin dalam keadaan dia memakai, kita nggak tahu. Yang terjadi itu adalah saksi yang dihadirkan itu harus menyatakan apa yang sebenarnya. Kalau nanti di CCTV terbukti bahwa Ahmad Joni ternyata ditekan, diintimidasi, apalagi ada kekerasan fisik dan psikis, Ahmad Joni bisa mencabut kok keterangan dia di depan sidang pengadilan bahwa ini semua tuh tidak benar. Bisa dicabut, yang penting bisa dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan bahwa oh benar terjadi itu. Makanya saya tadi singgung CCTV, karena setiap proses penyidikan apalagi BAP itu ada CCTV yang merekam. Lihat aja CCTV-nya, benar ditekan atau tidak, didampingi oleh PH atau tidak gitu. Misalnya contoh, pembeli dia akan lari ke rehab, kalau penjual dia akan lari ke ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun. Tapi kalau dia bandar, itu ancaman hukuman mati. Jadi kalian harus hati-hati menilai di dalam kasus yang leg spesialis, khususnya narkoba. Kita harus juga hati-hati melihat sesuatu yang objektif. Kalau saya masih percaya pada penegak hukum di Republik ini. Dan saya masih percaya kepada alat bukti yang dihadirkan. Toh kalau nanti alat bukti tersebut, contoh saksinya, ngarang-ngarang cerita, nanti hakim yang akan menilai orang ini berbohong. Ketika dia berbohong, ada ancam hukuman di atas 5 tahun menanti dia. Meski menghargai kehadiran Ahmad Joni secara langsung di persidangan yang kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Agustinus mengingatkan peran saksi dan konsekuensinya. Menurutnya, jika saksi yang dihadirkan tidak mengatakan hal sebenarnya alias berbohong, maka ia dapat langsung ditangkap dan dimasukkan ke penjara, karena kesaksiannya akan mempengaruhi penilaian hakim. Atas dasar itu, Agustinus menyarankan Amar untuk membuktikan ucapannya dengan alat bukti, bukan hanya dengan pengakuan semata. Dan seperti inilah pandangan hukum Agustinus Nahak atas saksi yang terbukti bohong atas kesaksiannya. Saksi yang berbohong di sidang pengadilan, itu ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Bisa langsung ditangkap dan langsung dipenjara. Kalau memberikan keterangan palsu, memberikan kebohongan publik, saksi itu ancaman hukumannya keras. Kenapa? Karena dia bersaksi di depan manusia dan Tuhan. Kan dia saksi itu pasti kan, dia akan bersumpah di depan majelis, di depan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa dia akan menyatakan sesuatu yang benar, tidak lebih daripada sebenarnya. Dia tidak boleh ngarang cerita. Di situ dia harus bicara apa adanya. Bahwa yang saya lihat ini loh, yang saya tahu ini, yang saya dengar ini. Bukan, oh saya tidak tahu, saya tidak dengar, saya tidak. Loh kalau tidak tahu semua ngapain jadi saksi? Gitu. Tapi pada prinsipnya bahwa ketika memang ada alat bukti yang terang benderang menyatakan bahwa klien kita adalah pelaku kejahatan di dalam lapas, kita harus suruh dia untuk meringankan yang bersangkutan. Lewat JC saja, dia buka saja siapa petugas lapas yang terlibat. Tidak mungkin narkoba masuk kalau tidak ada yang terlibat di situ. Oknum itu pasti ada itu yang juga ikut serta di dalam urusan mensuplai, membuka ruang, memfasilitasi, itu pasti ada. Turut sertanya pasti ada. Kalau tidak, bagaimana bisa orang masukin barang? Bagaimana bisa ada bisnis narkoba dalam lapas? Ingat, ada bahasa di luar bahwa menggunakan narkoba paling aman itu di dalam lapas karena ditempokin. Siapa mau datang? Makanya bersih-bersih di dalam lapas. Kementerian Imigrasi saya minta juga untuk supaya segera selesaikan urusan lapas soal masalah jual beli, dugaan jual beli narkoba dalam lapas. Ini bukan satu lapas. Ya. Saya berbicara ini kan saya sebagai lawyer, saya tahu dan datanya ada kok. Makanya saat ini soal Ahmad Joni itu kan salah satu figur yang saat ini lagi punya persoalan dan lagi viral karena dia kan public figure. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika seseorang menggunakan narkoba berulang kali, berarti memang tabiat. Nah bagaimana caranya? Harus ada penegakan hukum. Kita nggak bisa percaya pada personal. Dia menangis, dia mau, nggak bisa. Kita percaya kepada alat bukti. Kenapa? Karena hukum itu harus terang benderang. Tetapi kalau alat bukti yang dihadirkan ternyata lemah, saksi nggak tahu semua, ya menguntungkan Ahmad Joni dan kawan-kawan. Ya jadi memang siapapun orang, termasuk terpidana sekalipun masih punya hak asasi. Apalagi di dalam proses penyidikan, memang kekerasan itu sangat dilarang.
Makanya saya bilang, ketika bicara saya ditekan, saya dikasarin, saya dipukul, ada kekerasan jasmani, rohani. Ya buktikan dong. Jadi begini loh, jangan kita percaya kepada omongan orang. Yang kita percaya adalah kepada alat bukti. Omongan orang itu kan untuk membela diri, dia mau ngomong apa adanya terserah dia aja. Karena apa? Nilainya nol. Selama tidak dibuktikan dengan alat bukti yang bisa mendukung pernyataan yang bersangkutan.